Mana ketua angkatan? Kota tingkat masing-masing kelas, mana? Berapa personilnya? Berapa anggotanya? Tapi Ibu belum masuk semua kayaknya Ibu. Segera dihubungi Ibu, temannya. Kelas F Ibu 32 orang Ibu. Kelas lain, mana? Kelas C juga Ibu 32 orang, Ibu. Baru 2 kelas lain. Kalau kelas A 33 orang Ibu. Kelas lain lagi. Mana kota tingkatnya kelas yang lain? Di sini Bu, kalau Sama untuk kelas kelas. 30 orang Ibu. Kelas H 30 orang. Iya. Kelas D? Kelas E? Mana kelasnya yang lain? Kenapa Linda? Kenapa Natasha? Mau bicara apa Natasha? Nah, tidak ada apa, jadi apa jadian? Dulu. Ini mau dulu. Zoom lagi, zoom terus sampai Natasha, kamu kenapa Natasha? Bicara apa Natasha? Hubungi dulu temannya itu Natasha. Hampir dengar tuh. Gini kah? Mau tujuh mas Natasha. Dulu, baru. Kenapa ini Natasha ini? Kenapa? Mau bicara apa? Kaila, mau bicara apa? Dari suaranya, Cuk. Iya, dari tadi kamu suaranya terus kedengaran, tidak jelas. Bahas apa Natasha? Tiba-tiba mute. Dari tadi disuruh mute, tidak dengar. siapa marah-marah. Kaila, kenapa Kaila? Kenapa Kaila? Tadi Kaila bicara apa? Kaila. Kaila tidak dengar Ibu. Kaila Ananda Risan. Masih rambut putih kah? Ini di belakang ada jadi ada. Banyak. Secat dulu terpanjang lah. Ini. Ibu tanyakan tadi berapa total kalian seangkatan? Izin Ibu, kalau di awal masuk Ibu 279. Namun kalau untuk semester 2 ini Bu kurang tahu, untuk siapa tahu ada yang sudah ambil cuti Bu. Nah, oke. Makanya dari tadi Ibu tunggu perwakilan ketua tingkat masing-masing kelas.
Tapi Kaila, siapa tadi itu lagi? Natasha. Bicara tidak jelas. Giliran ditanya, mute semua. Begitu caranya kalian kan menghargai dosennya? Ini kalian baru semester 2. Giliran ditanya, dipanggil namanya, tidak menjawab. Giliran tidak diberi kesempatan berbicara, bicara tidak jelas. Tadi baru 4 kelas yang melapor jumlah temannya. Mana ketua tingkat yang lain? Tidak ada lagi menjawab. Tapi Ibu, Kenapa? Silakan. di kelas I ada 18 orang, Ibu. Mohon maaf, Ibu, saya berdua karena jaringanku sedang tidak baik, Ibu. Jadi saya izin berdua ya, dalam satu Kelas room. kalian kelas I. Kelas I ke berapa tadi? Iya, Ibu, kelas I. Berapa orang? 18 orang, Ibu. Oh, cuma 18 orang ya. Kelas lain 18 orang itu memang satu kelas kalian, kelas Nur Afni sama Filza. Izin, Ibu, kelas G ada 32 orang. Kelas G 32. Nah, kelas yang lain Izin Ibu, kelas B 33 orang. 33. Izin Ibu, kelas D ada 32 orang yang aktif mahasiswanya. Kelas apa? Kelas apa Andi Nur Afifah? Kelas D, Ibu. Delta. Iya. 32 ya? Iya, Ibu. Satu kelas lagi. Kelas H, mana kelas H? Izin Ibu, kelas H 30 orang, Ibu. Oke, berarti masih ada sekitar 20-an mahasiswa yang belum join ke room. Silakan masing-masing ketua tingkat perhatikan di partisipan siapa saja teman-temannya yang belum join. Segera dikomunikasikan. Kenapa Rena Putri? Mau bicara apa Rena Putri? Ya, Ibu. Kenapa? Mau apa? Bicara apa? Aktif Oh. aktif mikrofonnya. Maaf, Bu. Lupa dimatikan. Begitu, direspon. Ini seperti Kaila. Yang pertama tadi siapa? Natasha. Giliran disuruh berbicara, tidak berbicara. Tidak merespon. Siapa hostnya? Tolong serahkan ke Ibu, jadikan Ibu co-host. Ibu mau share screen RPS-nya. Oke, tunggu ya. Jadi begitu deh. Jadi jangan kalian giliran disuruh berbicara, kalian tidak ada responnya. Giliran kalian tidak kasih kesempatannya bukan kalian untuk berbicara, kalian
Tidak jelas apa kalian bicarakan. Giliran ditanya, giliran disuruh berpendapat, tidak ada yang merespon. Ya. Nah, jadi untuk mata kuliah kesehatan lingkungan ini, kita akan perkenalan dulu ya untuk mata kuliah ini apa-apa saja yang akan kita bahas. Dosennya itu ada Ibu Yulita, Ibu Nurul Fajra Sudarman, Ibu Nunu, kemudian Pak Rida. Ya, ada 4 ya, penanggung jawab 1 orang. Jadi yang akan mengajar itu pertama Ibu, kemudian Ibu Yulita, setelah itu Ibu Nurul Fajra Sudarman ya, Ibu Nunu, yang terakhir Pak Afdal. Sorry, Pak Rido. Karena jangan sampai kalian tertukar, ada Pak Afdal lain yang dosen CPNS. Oke, dan di sini jangan sampai kalian juga keliru ya, Ibu namanya Nurul Fajra Istiqomah dan ada satu dosen pengampunya lagi namanya Ibu Nunu, Ibu Nurul Fajra Sudarman, itu berbeda. Ya, tolong diperhatikan dan jangan sampai salah nama. Nah, oke, untuk pertemuan yang kita ini nanti kurang lebih 4 pertemuan ya. Kita pertama akan membahas untuk minggu depan ini ya, kita akan membahas terkait bagaimana konsep kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua, konsep kesehatan lingkungan yang pertama itu kita akan membahas tentang bagaimana pengertian lingkungan itu, bagaimana dampak dari kesehatan lingkungan, ya. Nah, selanjutnya pertemuan kedua kita akan membahas terkait definisi kesehatan lingkungan, bagaimana masalah kesehatan lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana lingkungan itu sebagai health current issue. Nah, untuk pertemuan ketiga kita akan membahas terkait pengertian ekologi dan ekosistem, bagaimana ekologi populasi dan komunitas. Kemudian kita akan menjabarkan tentang ekologi dan keterkaitannya dengan isu kesehatan. Pertemuan terakhir dengan Ibu akan membahas terkait konsep lingkungan dalam segitiga epidemiologi. Kalian sudah belajar dasar epidemiologi? Sudah pernah dapat mata kuliah dasar epid? Apa Ibu? Belum masuk. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Semester ini ya? Iya Ibu. Iya, Ibu. Jadi Ibu harap dasar epidemiologi untuk segitiga epidemiologi kalian pelajari dulu apa itu segitiga epidemiologi. Nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana konsep lingkungannya dikaitkan juga dengan segitiga epidemiologi itu. Kemudian yang kedua di pertemuan keempat kita akan membahas terkait kondisi lingkungan sebagai bentuk determinan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teori simpul. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau begitu untuk setiap mata kuliahnya Ibu khususnya di kesehatan lingkungan ya, eh, kita akan belajar secara online dan offline, tergantung dengan nanti Ibu akan memberikan informasi kepada setiap ketua tingkat masing-masing ya di grup perkuliahan minggu depan atau perkuliahan yang akan datang itu kita akan online atau offline. Ya. Nah, jadi
Ibu harap kalian bisa siap dan estimasi keterlambatan untuk masing-masing perkuliahan itu, sistem perkuliahan kita, Ibu memberikan toleransi keterlambatan 15 menit. Ya, apa kalian setuju dengan toleransi keterlambatan 15 menit? Atau ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Setuju, Ibu. Setuju. Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, setuju. Aturan yang kedua di kelasnya Ibu. Jika misal ada mahasiswa yang terlambat, ya, biasanya itu Ibu memberikan opsi dia mau masuk ke dalam kelas, mengikuti pelajaran, tetapi di daftar hadirnya dia alfa, atau dia mau dia di alfa, tetapi dia di luar kelas. Kalian mau pilih yang mana? Itu untuk offline. Bu, boleh diulang opsinya tadi, Bu? Oke, Karen. Jadi opsinya itu kalian kalau misal sudah terlambat 15 menit, kalian tetap masuk belajar di kelas, tetapi untuk daftar hadirnya kalian alfa. Opsi kedua, kalian daftar hadirnya alfa, tetapi kalian tidak ikut belajar di dalam kelas. Kalian pilih yang mana? Bisa Tapi yang alfa, Bu. pertama, Ibu. Ikut belajar, Ibu. Ikut belajar, Ibu. Opsi yang pertama, Ibu. Oke, kesepakatan kita opsi pertama. Sudah 2 kesepakatannya. Kesepakatan yang ketiga, Ibu mau sebelum kalian masuk ke dalam kelas, kalian sudah tahu dulu apa pembahasan kita. Di semester lalu kita sudah ketemu, ada beberapa kelas yang mungkin sudah ketemu offline dengan Ibu, dan sistem belajarnya Ibu itu, Ibu mau kita interaktif. Informasi atau sumber informasi bukan hanya dari Ibu, Ibu mau kalian semua interaktif satu sama lain memberikan pendapat. Ya, jadi sebelum masuk ke kelas, Ibu harapannya kalian sudah setidaknya ada pemahaman sedikit terkait apa materi kita pada hari ini. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Dan untuk tugas, setiap ketua tingkat kalau mengumpulkan tugas ke ibu tidak pernah meminta tugas itu kumpul tugas secara apa namanya, di print out apa segala macam, ya. Nah, Ibu itu lebih tugasnya itu less paper, dalam artian kalian kumpul ke ketua tingkat masing-masing, ya. Baik itu kalian nanti tulis tangan atau ketik, kalian kalau tulis tangan ya di-scan baru kumpul ke ketua tingkatnya, nanti ketua tingkat yang kirim link ke Ibu. Nah, setiap ketua tingkat tugasnya itu estimasi waktunya, Ibu tentukan estimasi waktunya, ketua tingkat akan merekap teman-temannya yang terlambat mengumpulkan tugas. Paham? Paham, Nah, Ibu. oke. Nah, untuk oh ya, kenapa, Dek? Untuk pengumpulan tugasnya itu Ibu di link drive, dan apakah untuk semua tugasnya itu disatukan di dalam satu link drive atau dipisah-pisah setiap tugasnya, Ibu? Oke, jadi kemungkinan besar nanti di pertemuan kita ini tidak hanya satu tugas ya, mungkin 1 sampai 2 tugas. Jadi kalian ketua tingkat itu harus punya link drive tugas masing-masing kelasnya khusus untuk mata kuliah Kesling. Tapi dipisah tugas 1 mana, tugas 2 mana, seperti itu. Oke? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, untuk bahan bacaan, kalau Ibu sebenarnya tidak menghususkan bahan bacaan, satu bahan bacaan yang wajib kalian punya, tidak. Tapi Ibu mewajibkan setiap mahasiswa minimal punya 1 buku. Ya,
yang relevan dengan mata kuliah kita, mata kuliah kesehatan lingkungan. Baik, Ibu. Paham? Jadi Ibu tidak mengkhususkan misal penerbitnya siapa, judul bukunya apa, dan lain sebagainya, itu Ibu serahkan ke kalian, tetapi Ibu mewajibkan setiap mahasiswa harus punya pegangan buku. Ya, apalagi ini kita secara pertemuan 1 sampai 4 itu masih dasar, kesehatan lingkungan secara umum lah istilahnya. Jadi kalian cari buku yang bisa membahas terkait ini tadi, empat pembahasan nanti kita. Oke? Paham? Ada yang mau tanyakan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ada yang mau tanyakan? Jadi seperti itu ya, Dek. Ibu tidak mau kalian kalau kita online, kalian harus perhatikan itu. Etika-etika pada saat perkuliahan online itu kalian harus juga perhatikan. Jangan seperti tadi temannya, sudah lama masuk di dalam room, tidak perhatikan, oh saya ini termute atau unmute, atau saya ini mengganggu kah orang dalam pembahasan apa ini. Ya, jangan menjadi annoying, jangan membuat orang tidak mood dengan tingkah kalian. Paham? Jadi kita di sini saling menghargai. Tah? Ketika ibu bertanya, kalian merespon, dan ketika kalian bertanya ke ibu, ibu usahakan ibu juga menjawab, ibu merespon pertanyaan kalian. Seperti itu ya. Mengerti? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ibu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi bagaimana itu yang kelas apa itu? Yang 1 semester katanya EKOKES jadi untuk jam 9. Mana Ini itu kelas apa itu? kelas F, Ibu. Tapi diganti ke hari Kamis, Ibu, jam 13:10 bersama kelas ini, Bu. Jadi tetap di jadwalnya yang sebelumnya. Tetap di hari Kamis, Ibu, tapi kita suruh undur, Ibu, di jam 13, jam 1, Ibu. Oh, tolong ini lagi ketua tingkat di jadwalnya itu tolong direvisi kembali dan kirim ke Ibu ya. Baik, Ibu, nanti sebentar aku kirim ulang. Baik, Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bu. Oke, Dek, terima kasih kembali. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi sudah jelas ya. Jadi Ibu menyarankan setiap mahasiswa punya satu buku bacaan ya, terserah bukunya itu buku elektronik kah atau buku fisik ya, buku cetak. Yang penting kalian punya satu buku bacaan. Supaya apa? Supaya kalian bisa membaca dulu sebelum masuk perkuliahan. Supaya kalian bisa tahu dulu apa ini yang mau kita bahas. Supaya kalau berdiskusi, waktunya berdiskusi kalian tidak ang-engong, toh kalian bisa berpendapat. Oke? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Semuanya sudah ada di Makassar? Atau masih ada yang di kampung? Kayaknya kalau kelas A, Ibu, rata-rata sudah di Makassar, Ibu. Oke, karena perkuliahan itu ini ya, offline online, jadi kalian tidak bisa lagi memang harus per hari ini kalian semua harus sudah di Makassar deh ya. Nah, kecuali kalau misalnya kelas online ya enggak usah kita ke kampus. Toh? Iya, Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan,
terima kasih untuk adik-adik sekalian. Semoga pertemuan untuk pembahasan empat materi ini kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga dimudahkan segalanya. Adik-adik juga berpartisipasi aktif dalam kelas ya. Hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa pada saat pelaksanaan mata kuliah. Kemudian tugas-tugasnya kalian kerjakan dengan baik ya, jangan betul-betul harus dikerjakan harus dipahami dikerjakan dengan baik karena jangan sampai kalian ibu deteksi kalian menggunakan atau plagiat ataupun copy paste dari AI. Boleh kalian menggunakan AI, boleh. Tetapi tidak betul-betul kalian copy paste itu mulai dari awal sampai akhir tanpa kalian baca. AI itu bisa kalian jadikan referensi, oke. Tetapi kalau betul-betul itu yang kalian copy paste masuk ke tugas kalian, itu fatal. Ya, seperti kemarin dasar adminkes, salah satunya ibu dosennya ada beberapa mahasiswa yang chat ibu-ibu, tapi ibu kenapa nilainya kurang begini. Ibu perlihatkan kamu rendahnya di sini. Kamu rendahnya di nilai ini. Dan kalian harus pahami bahwa bukan hanya satu dosen yang memberikan nilai, ya. Semua dosen yang telah mengajar di mata kuliah itu memberikan nilai. Tergantung misalnya ibu kan tidak memberikan nilai UTS dan UAS, karena ibu masuknya di 4 pertemuan awal. Berarti ibu akan memberikan tugas. Jadi nilainya ibu itu berdasarkan tugas, berdasarkan keaktifan kalian dalam kelas, ya, berdasarkan kehadirannya kalian pada saat ibu mengajar, ya. Itu 3 hal penting. Penilaiannya ibu tidak menilai lagi masalah UTS apalagi UAS. Kalaupun nanti misalnya di UTS kalian diberikan soal, kemudian ada masuk nilainya materinya ibu masuk ke situ, ya tetap yang menilai itu yang memberikan UTS. Dosen yang memberikan UTS, yang memberikan nilai itu adalah dosen yang memberikan UTS. Paham? Ya, Ibu. Paham, Nah, Ibu. nilai keaktifan, nilai tugas, itu masing-masing dosen itu nilai kolektif yang muncul di nilai akhirnya kalian itu yaitu nilai kolektif, nilai keaktifan, nilai tugas, yaitu nilai kolektif. Tetapi untuk nilai UAS dan nilai UTS itu berdasarkan dosen siapa yang memberikan UTS ataupun UAS. Oke? Oke, kalau begitu Ibu akhir pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Semoga kedepannya kalian bisa lebih aktif dan kita bisa lebih interaktif lagi di dalam kelas ya. Mohon maaf kalau misal Ibu sita waktunya di sore hari ya. Ibu akhir pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.